Hadirin yang kami hormati, sesaat lagi persidangan akan dimulai. Untuk itu, kepada para hadirin dimohon untuk bersikap tertib dan tenang serta tidak berlalu lalang di dalam ruang sidang. Serta demi kelancaran dan ketertiban persidangan, bagi hadirin yang membawa telepon genggam untuk tidak mengaktifkan selama persidangan. Terima kasih. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Kita mulai ya, Yang Mulia. Kita mulai ya, Pak. Ini saya kalau nggak salah namanya Pak Yasrizal. Benar Pak Rizal ya? Baik, kita mulai ya. Sidang perkara nomor 116 PUU 22 Romawi 2024 saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pak Rizal ini sudah saya sebutkan. Tapi diperkenalkan juga ya, karena di belakang ada yang hadir juga selain Pak Rizal. Silakan Pak Rizal. Mic-nya Pak. Nah, tuh dekatkan Pak. Ada tekan baru. Nah, ya. Pencet ya, silakan. Oh, asisten Yang Mulia. Oh, yang bagian dokumentasi Yang Mulia. Oh, jadi Pak Rizal dengan asistennya ya. Itu Intan Wulandari itu ya? Ya, betul Yang Mulia. Iya, baik. Pak Rizal, agenda pada hari ini adalah terkait dengan penyampaian pokok-pokok dari perbaikan permohonan, ya. Yang Mulia. Ya, sebelumnya saya perlu klarifikasi dulu, Pak. Yang Mulia. Ya, pertama begini, perbaikan permohonan Pak Rizal ini disampaikan kapan, Pak? Oh, tanggal hari Jumat itu Yang Mulia. Tanggal 20 September ya? Ya. Kalau yang tanggal 10 Agustus apa itu, Pak? Oh, itu perbaikan yang... Oh, yang pertama? Iya, yang... Permohonan yang awal dulu? Iya, betul Yang Mulia. Jadi permohonan yang awal, ini karena harus dicatat dalam risalah persidangan Pak ya? Iya, Yang Mulia. Jadi Pak Rizal menyampaikan ada permohonan awal yang diperbaiki begitu ya Pak? Iya, betul Yang Mulia. Iya, yang itu saya sampaikan yang sudah serahkan ke mahkamah yang sudah diregistrasi saja disampaikan ya kemarin ya? Iya, Yang Mulia. Kemudian Perbaikannya disampaikan adalah tanggal 20 September 2024 ya Pak ya? Betul ya Pak ya? 2020. Oh, suratnya tanggal 23 ya. Itu perbaikannya. Nah, sekarang perbaikannya ini yang mengajukan sebagai pemohon siapa ini, Pak? Oh, saya Yang Mulia. Kok beda, Pak, dengan Ya. kemarin? Gimana ceritanya kok bisa dibedain? Ini kan di sini ada itu yang kemarin. Tadinya kan Ibu Harmiati. Betul Yang Mulia. Ya. Terus kok jadi berubah? Ada Jadi, kuasa khusus Yang Mulia. hah? Ada kuasa khusus. Dari kuasa khusus lengkap kita berikan perbaikan Yang Mulia. Oh, jadi ini surat kuasa khususnya Harmiati ini memberikan kuasa kepada Pak Yasrizal Betul, sebagai Yang Mulia. penerima kuasa. Iya, betul. Pemohonnya mestinya kan ada sendiri prinsipalnya ini. Ini kan sebagai penerima kuasa. Iya, betul Yang Kalau Mulia. surat kuasa ini, surat kuasa khusus ini. Pemberi kuasanya Bu Harmiati, penerimanya adalah Pak Yasrizal. Betul Yang Mulia. Tapi pemohonnya siapa ini? Ya, setelah kita di sidang uji materialnya itu kan kita Yang Mulia. Saya Mulia. Jadi sekarang pemohonnya jadi Pak Yasrizal. Betul Yang Mulia. Agar terjadi tidak kekeliruan Yang Mulia. Pakai kuasa nggak nih Pak Yasrizal nih? Kuasa dari Harmiati ada Yang Mulia. Jadi kebalik sekarang.
Jadi sekarang Bu Harmiati memberikan kuasa, Bu Harmiati sebagai pemberi kuasa kepada Pak Yazidal sebagai pemohon. Betul, betul Yang Mulia. Pemohon Gitu. di sidang MK Yang Mulia. Pemohonnya Pak Yazidal sekarang Ya. bukan jadi penerima kuasa lagi sekarang. Ya, betul Yang Mulia. Oke. Sekarang disampaikan saja Pak apa yang menjadi pokok-pokok dari perbaikan, tidak usah dibacakan semua, pokok-pokoknya saja. Pemohonnya cuma satu nih, Pak Yazrizal aja kan? Betul Yang Mulia. Ya, satu saja Pak Rizal. Sudah ada pokok-pokoknya Pak? Pokoknya sudah ada Yang Mulia. Ya, pokok-pokoknya apa yang diperbaiki sesuai dengan penasehatan yang kemarin diberikan. Ya Yang Mulia. Sudah diperbaiki, apa yang disampaikan untuk pokok-pokok perbaikan itu saja. Yang di norma material juga kita perbaikin Yang Mulia. Kita jelaskan di situ. Duduk perkara juga kita jelaskan di Yang situ. pertama dulu, yang dijelaskan apa? Yang diubah apa? Perihalnya ada perubahan. Perihal tidak ada Yang Mulia. Perubahannya tetap. Ya. Di bagian identitas pemohon berubah, ya, berubah, Pak itu Yang Mulia. Yazrizal jadi sekarang jadi pemohonnya. Ya, Pemberi kuasanya Bu Harmiati, betul ya. Yang Mulia. Terus di kewenangan mahkamah ada perubahan? Tidak Yang Mulia. Tidak ada. Tak. Tidak ada perubahan ya. Di bagian kedudukan hukum apa perubahannya, Pak? Nah, itu sudah nama Yazrizal di sana Yang Mulia. Oh, sekarang namanya Yazrizal. Ya. Ya, KTP-nya Pak Yazrizal di Betul sini. Yang Mulia. Ya, ada lagi perubahan lain? Enggak ada lagi ya? Yang perubahan yang lain cuman Dianggap dibacakan ya. Iya Mulia. Sekarang di bagian ini, pokok permohonan. Pokok permohonan ini Bapak nulisnya norma yang diajukan untuk diuji. Ini pokok permohonan maksudnya ya? Ya. Apa yang dirubah di sini, Pak? Ini kok ada norma yang diuji ini termasuk bagian dari kedudukan hukum atau apa ini, Pak? Kedudukan hukum Yang Mulia. Norma yang diajukan untuk diuji. Kemudian ada duduk perkara, ada alasan permohonan. Silakan Pak disampaikan pokok-pokoknya saja. Tadi kedudukan hukum udah ya. Ya, Yang Mulia. Ya, sekarang bagian lainnya apa? Jadi masuk ke alasan-alasan pemohon saja Mu Ya, Yang Mulia. silakan. Ya. Yang lainnya dianggap dibacakan ya. Ya, dianggap dibacakan Yang Mulia. Ya, silakan alasannya apa sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia, yang kami hormati dan yang kami muliakan. Dalam sidang tanggal 9 kami sudah banyak menerima nasihat Yang Mulia dan itu sudah kami anggap sudah kami benahi untuk lebih jelasnya. Dan alasan-alasan pemohon. Satu, bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam kedudukan hukum kewenangan mahkamah sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini. Undang-Undang 2, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah konstitusi yang menjadi landasan hidup berbangsa dan bernegara Indonesia, karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia haruslah dipahamin secara komprehensif. Tidak ada lagi di segi formil semata. Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum dan menjunjung tinggi keadilan, kita tidak bisa hanya terikat dengan hukum itu sendiri, namun juga terikat dengan rasa keadilan, sehingga hukum harus dipandang dan ditempatkan sebagai sarana untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak-hak warga negara. 3. Bahwa salah satu prinsip keadilan, kepastian hukum yang secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 9 Ayat 1 dan ayat 1 dan ayat 2 dan Pasal 10 huruf A, tapi pelaksananya bertentangan dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 dan Pasal 27 ayat 1. Dikarenakan oleh Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok Agraria Pasal 2 ayat 2 tidak ada dimunculkan tanah. Ini wajib dimunculkan huruf C berbunyi menentukan mengatur terjadinya konflik di
Ini nggak usah dibaca semua nih Pak, sepertinya sudah ada yang kemarin ya. Ya, sudah ada Ambil yang kemarin pokoknya aja, Yang Mulia, ya. ya. Di angka berikutnya aja, angka 5. Yang angka 5 Yang Mulia. Yang angka 5. Yang angka 5. Saya masih ingat soalnya yang kemarin sudah ada nih tulisan ini. Iya, siap Yang Mulia. Ya, angka 5 poinnya saja apa tuh yang diperbaiki? Bahwa pemohon atas uraian di atas akibat berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Dasar Pokok Agraria Pasal 2 Ayat 2 huruf C sesuai informasi bukti P12, pemohon berpendapat perbuatan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh Kemenkopolhukam, BPN Kakanta Tarakan, Kanwil BPN Kalimantan Utara dan Timur, dan Kementerian ATR BPN Pusat dan Kementerian Keuangan DJKN Pusat serta KPKNL sudah merugikan pemohon dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 penyelenggara pengadaan tanah pasal 10 tanah itu kepentingan umum, tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 digunakan untuk pembangunan huruf A pertahanan dan keamanan nasional sudah menyalahi amanat Undang-Undang 1945. Pasal 33 ayat 3 dan pasal 27 ayat 1 terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan dua perbuatan kebijakan pejabat penyelenggara yang berlakunya Undang-Undang Dasar Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 pasal 2 ayat 2 huruf C, pemohon dirugikan karena pasal 2 ayat 2 huruf C ini hanya untuk mengatur peruntukan pemberian hak pada pengguna tanpa ada kepedulian terhadap Oke Pak, sekarang itu hampir sama ya, Ya. intinya di angka 7 aja. Yang angka 7 Yang Mulia. Ya, Mulia. Ya, angka 7 dibaca. Ya, Mulia. Yang lain dianggap dibacakan angka 7 aja. Dianggap dibacakan Yang Mulia. Angka 7. Ya. 7. Bahwa pemohon sangat prihatin terhadap tanah garapan masyarakat yang diperuntukkan bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang ganti ruginya sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 9 ayat 1 dan ayat 2. Pemohon mengajukan uji material untuk penguji Pasal 33 ayat 3 dan Pasal 27 ayat 1 terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Bukti Kalau udah itu, Ya. ini hampir sama juga yang angka 8. Yang Mulia. Langsung ke petitum Pak, dibaca lengkap Pak petitumnya Pak. petitum. Ya, dibaca lengkap ya. Iya, siap Yang Mulia. Petitum berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, pemohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan menerima dan mengadili sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan permohonan saya untuk seluruhnya. 2. Menyatakan agar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria Pasal 2 ayat 2 huruf C menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan luar angkasa dihapus. Karena Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 2 ayat 2 huruf C tidak ada ajas tanah dan jelas pelaksananya melanggar konstitusi sehingga pelaksanaan Undang-Undang Pokok Dasar Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 2 ayat 2 huruf C oleh penyelenggara negara mengabaikan badan hukum penguasaan tanah oleh pemohon. Bukti P2, P4, P5 sampai P12 bukti Yang Mulia. Dan yang bertentangan dengan amanat Undang-Undang Dasar Pasal 27 ayat 1 dan pemohon dirugikan agar kepastian hukum terhadap Undang-Undang Peraturan Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 2 ayat 2 huruf C ada dan jelas berbunyi pasal pengganti Yang Mulia, memberikan hak dan mencabut hak pada badan-badan hukum juga terhadap orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, tanah, air, dan luar angkasa dikabulkan. 3. Menyatakan bahwa pada pasal 17 ayat 3, tanah-tanah yang merupakan berkelebihan dari batas maksimum termasuk dalam ayat 2, pasal ini diambil oleh pemerintah dengan ganti rugi kerugian untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dan peraturan pemerintah. Hapus.
Pasal pengganti pasal 17 ayat 3. Kalau masyarakat pribumi melebihi dari batas maksimum dalam ayat 2 pasal ini, wajib ada badan hukum bertujuan untuk memberdayakan masyarakat. 4. Memerintahkan pemuatan putusan dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau hakim konstitusi berpendapat lain agar pemohon mendapat putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah permohonan penguji judicial review ini saya sampaikan. Semoga permohonan saya ini dikabulkan dan hanya inilah yang bisa menghentikan bermacam-macam konflik di bumi pertiwi ini. Undang-undang adalah untuk mengatur para pejabat penyelenggara negara agar disiplin dan patuh taat aturan dalam mengelola tanah air ini. Assalamualaikum Sudah selesai ya. warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia. Wabarakatuh. Wah, semangat sekali nih Bapak Rizal ini ya. Bapak mengajukan bukti P1 sampai P12 ya? Iya, betul yang Betul mulia. ya? Betul yang Baik, mulia. sudah diverifikasi dan dinyatakan sah. Ya, ada tambahan yang mulia? Ada tambahan? Ya. Baik Pak Rizal, karena Bapak baru pertama kali seingat saya ya Iya, beracara yang di MK. Iya, yang mulia. Jadi permohonan Bapak ini Yang mulia. nanti akan memutus bukan kami bertiga Pak. Yang mulia. Tetapi betul, yang akan kami bawa ke rapat permusyawaratan hakim Siap, yang yang disebut mulia. dengan RPH itu. Ya, yang Nanti hakim bersimbilan atau sekurang-kurangnya 7 yang akan memutus terkait dengan kelanjutan perkara ini. Siap, yang mulia. Nanti Bapak menunggu saja informasi lebih lanjut dari kepanitraan. Siap, yang Iya Pak mulia. ya? Iya, siap, Bisa yang dipahami Pak ya? Bisa dipahami. yang mulia. Bisa. Baik. Ada yang mau disampaikan lagi Pak Rizal? Ya, kami cuma sudah berterima kasih banyak kepada MK yang sudah memfasilitasi kami dan menerima suara jeritan khususnya dari masyarakat independen yang mulia. Ya, baik. Tidak ada lagi ya? Alhamdulillah sudah Oh, cukup baik. puas Tidak rasanya ada yang lagi. mulia. Sudah cukup ya? Ya sudah cukup puas yang mulia. Tetapi kalau ada itu kesalahan dan kejanggalan dari saya khususnya yang mulia, siap yang mulia. Siap menerima nasihat. Sudah kami maafkan Pak. Nah, siap yang mulia. Terima kasih Tidak banyak. ada yang salah Pak ya. Bapak sudah bersemangat luar biasa. Siap, Ya. Yang mulia. Baik, terima kasih Pak Rizal. Pak Rizal tinggal di mana nih? Dari Bogor tadi yang mulia. Oh, saya kira dari Tarakan, dari Bogor ya. Dari Bogor yang mulia. Baik Pak Rizal, tidak ada lagi yang mau disampaikan. Sidang saya nyatakan selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan hari Selasa tanggal 24 September 2024 untuk perkara nomor 116 garis miring PUU garis datar 22 Romawi garis miring 2024 telah selesai. Sidang berikutnya akan dilaksanakan pada pukul 13.30 WIB untuk perkara nomor 118 garis miring PUU garis datar 22 Romawi garis miring 2024. Terima kasih, selamat siang.